uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita memahami sedikit tentang musim cuaca di Indonesia dalam pelajaran IPS kalau waktu SD. Terus kalau SMP, IPS ini sudah dibagi, ada geografi, ada sejarah. Terus kalau SMA, IPS sudah dibagi juga geografi, sejarah, ekonomi, dan seterusnya kedalaman. Nah, di Indonesia dikenal dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Inilah yang cocok tentunya menurut Allah untuk wilayah Indonesia yang di Khatulistiwa. Karena Khatulistiwa itu membagi belahan bumi sama besarnya ke utara dan ke selatan. Nah, kita Indonesia itu populer sekali. Khatulistiwa itu membagi Indonesia. Ya, agak berat sedikit ke utara, tapi secara umum itu sama besar. Musim yang ada di Indonesia apa? Musim hujan dan musim kemarau. Kalau untuk orang Arab, badannya lebih besar dan mungkin pola makannya berbeda. Posisi dia itu juga tidak di Khatulistiwa, diabadikan dalam Al-Quran. Dia itu dua musim, musim dingin dan musim panas. Kalau dingin ya benar-benar dingin. Sebenarnya kita tidak kuat kalau musim dingin itu. Kalau panasnya ya bisa saja panasnya di atas 40 derajat. Memang benar-benar panas. Tapi bagi orang Arab itu sudah terlatih. Nah, kita tidak sampai musim dingin. Tidak sampai pula musim panas. Hanya ya sebatas hujan dan kemarau. Akhir-akhir ini, mulai dari September, terus Oktober sudah berlalu pula, sekarang sudah November. Perjalanan matahari itu tidak jauh dari Khatulistiwa. Hari Jumat, tanggal 23 September yang lalu, berarti sudah 1 bulan lewat dari sekarang, itu matahari melintasi garis Khatulistiwa. Nah, kita kan di Bonjol kan ada tugu Khatulistiwa. Pada waktu itu hari Jumat tanggal 23 September matahari itu memang melintasi Khatulistiwa, sehingga ditunggu-tunggulah jam saat matahari berkulminasi atas tengah hari tepat. Nah, itu benda yang kering seperti kertas, bisa kapas, apabila sampai detiknya itu bisa terbakar. Sehingga nasihat dari pemadam kebakaran, saya simak salah satu video, disarankan saat matahari melintasi negeri kita supaya waspada karena rawan kebakaran. Apa yang ingin saya angkatkan di sini, wilayah Sumatera Barat ya, mungkin juga sekitarnya dan baik ke arah utara maupun selatan kan tidak jauh dari Khatulistiwa. Kalau matahari itu melintasi bumi kita, akibatnya panas ya. Kalau bulan Juni, tanggal 21 Juni yang lalu, matahari itu tidak di atas kepala kita lewatnya. Dia agak berat ke utara. Dari Khatulistiwa ke utaranya 23,5 derajat. Jadi matahari terbit tanggal 21 Juni, katakan ini utara ya, ini selatan, nah ini timur, ini barat.
Matahari terbit di sini. Terus tengah hari, jadi tanggal 21 Juni yang lalu, tengah hari bagi kita matahari tidak di atas kepala kita, tapi dia agak berat ke utara. Terbenamnya juga di sini. Memang terbit dan terbenamnya di barat, terbit di timur, terbenam di barat, tapi agak ke utara, sehingga bumi belahan utara itu musim panas. Sedangkan bumi belahan selatan seperti Australia, New Zealand, Amerika Selatan itu musim dingin. Kenapa musim dingin? Karena matahari jauh di belahan utara. Nah, jadi di sini terbit matahari beransur-ansur 21 Juni, balik lagi sampai bulan Juli, terus Agustus, September, pada tanggal 23 September matahari terbitnya di sini. Terbit tengah hari, jadi pas di atas bonjol matahari itu. Nah, ini sudah berlalu 1 bulan kemudian matahari sini sudah melampaui sinilah. Kira-kira matahari seperti itu. Beransur-ansur juga puncaknya nanti pada tanggal 22 Desember matahari terbit di sini, terbenam di sini. Paling selatan, tapi batasnya ya sampai di sini. Nah, saat di bulan Desember nanti atau setiap Desember yang lalu juga 22 Desember matahari paling selatan. Akibatnya apa? Musim panaslah daerah belahan selatan. Gantian yang belahan utara musim dingin. Sekiranya menunaikan ibadah umrah bulan Desember atau masih awal Januari, itu musim dingin. Wah, di Mekah dingin, Madinah dingin. Kenapa dingin? Iyalah karena matahari jauh di belahan selatan. Di saat musim dingin itulah yang diabadikan dalam Al-Quran. Karakter orang Arab Quraisy itu melakukan perjalanan berdagang ke negeri Yaman musim dingin. Apa yang dijual, apa yang cocok kebutuhan manusia pada musim dingin. Nanti musim panas, tatkala matahari sudah di sini lagi, dia melakukan perjalanan ke utara, negeri Syam, Palestina dan sekitarnya itu. Memang berdagang dulu itu, apalagi musim panas kan nyawa tantangannya. Air sulit, mahal, perjalanan jauh. Bisa kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan kan bisa berakibat buruk untuk kesehatan. Sejarah menunjukkan ayahandanya Rasulullah SAW, Abdullah itu meninggal pada musim panas. Ya, pengalaman baru sebagai pengantin baru, walaupun jual belinya lancar, tapi kan pikiran kepada istri itu bisa dimaklumi. Jadi pikiran terbagi, pengalaman baru, lelah juga, dia akan sakit. Dicoba untuk mengobati sesuai dengan fasilitas masa itu, ya akhirnya dia meninggal. Itu di musim panas. Kakeknya Rasulullah, ayah Rasulullah Abdullah, ayahanda dari Abdullah itu Abdul Muttalib, ayah dari Abdul Muttalib Hasim. Hasim pun juga meninggal waktu berdagang dulunya di Gaza musim panas. Jadi melakukan perjalanan baik musim dingin ataupun musim panas itu tantangan. Tapi apalah yang hendak dikata untuk menstabilkan perekonomian, jalan hidup ya dengan berdagang, karena di Mekah itu tidak ada sawah ladang yang bisa dihandalkan. Paling-paling ya daerah yang cukup sedikit, di Taif daerahnya subur. Jadi orang Arab Quraisy daya tahan tubuhnya baik musim dingin, musim panas itu oke. Saya ingin terangkan sedikit lagi. Tatkala matahari paling selatan di tanggal 22 Desember itu, matahari tidak boleh lagi geser ke sini. Apalagi diterus. Kalau matahari masih geser juga arah selatan, daerah kutub selatan, benua es itu bisa mencair karena matahari sudah mendekat.
Jadi Allah batasi sampai di sini, sehingga benua es di kutub selatan tetap dingin utuh, sehingga air laut tidak naik. Sekiranya terus juga misalnya matahari di sini sudahlah di sana mencair, nah di belahan utara bisa membeku air lautnya karena terlalu dingin. Jadi biarlah dia sampai di sini, walaupun musim dingin di sini air lautnya tetap stabil. Ikan masih bisa berenang. Kalau membeku, bagaimana bisa ikan hidup? Manusia pun darahnya beku, getah-getah pepohonan juga beku. Jadi Allah batasi. Inilah yang disyaratkan dalam Al-Quran. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Apa maksud dua timur dua barat? Waktu 21 Desember matahari terbit di sini, terbenam di sini. Ini kita sebut timur pertama, barat pertama. Terus beransur-ansur sampai nanti puncaknya 22 Desember matahari terbit di sini, terbenam di sini. Apa maknanya? Matahari terbit dan terbenam berpindah-pindah. Tapi batas dua timur atau dua batas terbit matahari Allah jaga. Dua batas terbenam matahari Allah jaga. Jadi bisa diperhatikan matahari itu terbitnya dan terbenamnya berpindah-pindah, beransur-ansur. Nanti sampai pada puncaknya dia kembali lagi. Begitu pula sampai di sini dia kembali lagi. Itu makna Ar-Rahman ayat 17 itu Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Apa pula maksud dua timur dua barat? Kalau disederhanakan itu tadi, Allah jaga dua batas terbit matahari di timur, Allah jaga dua batas terbenam matahari di barat. Nah, jadi matahari itu terbenamnya pindah-pindah. Iya. Di sini pula lah penyebab. Apa penyebab kesalahan orang menentukan arah kiblat dahulu? Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada pendekatan itu, karena mereka menentukan arah kiblat kemana matahari terbenam. Nah, coba bayangkan kalau di bulan Desember matahari terbenam di sini, orang bangun masjid, kemana arah kiblat? Nah, kan matahari terbenam di sana. Dia buatlah masjid diarahkan ke sini. Nanti 6 bulan kemudian, bulan Juni, mungkin ada juga satu nagari bangun masjid. Nah, kemana arah kiblat? Matahari kan terbenam di sana. Dibuat pula ke sini. Inilah penyebab kesalahan itu, ke arah matahari terbenam. Padahal kiblat itu bukan ke tempat matahari terbenam. Matahari terbenam kan berpindah-pindah. Sementara Ka'bah itu tetap. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, yang terletak di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi. Berkah maknanya banyak manfaat. Dengan adanya Ka'bah di Mekah itu manfaatnya luar biasa. Hidup perekonomian, pusat ilmu, pergaulan, kebersamaan. Apalah jadinya kota Mekah itu ya sekiranya Ka'bah tidak ada di sana. Jadi Ka'bah itu disebut Baitullah, dia diberkahi. Terus hudal lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah tidak hanya petunjuk arah kiblat, tapi petunjuk seluruh alam. Apalagi selain dari arah kiblat. Ya, kalau berdoa sendirian, baca Quran kan lebih utama menghadap kiblat. Kalau tahu arah kiblat, etikanya atau didikannya jangan meludah ke arah kiblat. Kalau buang hajat tidak menghadap, tidak membelakangi. Kalau menggali kuburan, ditambah lagi lubangnya disebut dengan lahat. Lahatnya itu sebelah kiblat. Dimasukkan mayat ke dalam lahat, dihadapkan pula wajahnya ke kiblat. Mungkin banyak lagi makna hudalil alamin itu
bahwa Ka'bah menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi saya Sigit mengatakan siapa yang menentukan arah kiblat berdasarkan matahari terbenam, itu potensinya bisa salah lah. Kalau bulan Desember ke sini ya ada ke sini. Jadi penelitian saya itu dulu dari 200 musala dan masjid, ini Kota Padang ya. Yang betul hanya 30-an. Yang selebihnya ada salah ke kiri, ada salah ke kanan, dan banyak penyebab lain. Sekarang kembali tentang musim, Bapak Ibu. Tanggal 23 September yang lalu matahari kan terbit di sini, di atas Pasaman. Sebelumnya di sini. Terus sesudah 23 September itu di sini masih dekat dengan Khatulistiwa. Ini yang didudukkan sedikit supaya tingkat bersyukur kita lebih tinggi. Menyimak firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minadz tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, Allah menjadikan bumi terhampar atau dihamparkan bumi ini untuk semua makhluknya. Ya, terutama kita sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Terus dijadikan langit itu sebagai atap. Dari langit itu diturunkan hujan, terus menghasilkan banyak buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Oleh sebab itu, jangan kamu lakukan tandingan-tandingan terhadap Allah. Sekarang memahami bumi terhampar, ya. Karena dihamparkan bumi ini kita bisa duduk, bisa bangun masjid, bisa rukuk sujud, karena bumi itu terhampar untuk kita. Mau jalan kaki, lari-lari, atau berkendaraan dari Aceh sampai ujung Sumatera bisa, karena bumi itu dihamparkan. Mau menyeberang ke laut sana atau sampai pulau sana, silakan, laut terhampar. Mau jauh lagi silakan, bahkan dengan pesawat pun silakan mendarat, terbang terus nanti mendarat bisa di atas bumi ini, padahal walaupun sudah 9 jam dalam perjalanan misalnya. Kan kalau dari Padang ke Madinah kan sekitar itulah ya, 9 atau bisa saja lebih, itu tergantunglah, saya tidak ahli di bidang itu. Bisa mendarat karena bumi itu terhampar. Kemarin kan siang kita jalan di atas permukaan bumi, kepala kita ke atas, kaki kita ke bawah. Sekarang barusan malam, sekarang kan masih malam, tidak ada rasa kepala kita terbalik. Tetap saja kita duduk, ya pinggul kita di atas tikar, kepala kita ke atas. Nah, saat kita merasakan seperti ini, kalau orang Amerika kan sebagian besar itu kan di bawah kita. Apakah orang Amerika itu kalau jalan di bumi, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah? Tidak. Karena bumi itu terhampar untuk orang Amerika. Jadi di mana saja kita berada, tidak ada badan ini rasa terbalik. Padahal bumi itu kan bulat besar. Mungkin ini ada pertarungan di media sosial. Bumi itu bulat, datar seperti piring yang sangat luas. Tapi itu apapun pendapat ya kita menghargai. Tidak. Kalau sudah sampai di pinggir piring, kemana lagi jatuhnya? Jadi bumi ini adalah bulat, besar seperti bola raksasa. Kok airnya tidak tumpah ke selatan? Inilah kesempurnaan ilmu Allah.
Jadi jangan dibayangkan ya kita berdiri di bumi ini lalu orang di bawah kita kepalanya terbalik, tidak. Tetap saja seperti kita ini. Itu maknanya bumi itu terhampar untuk kita. Maka gunakanlah bumi ini yang terhampar ini sesuai dengan profesi masing-masing. Mau mengajar seni, bela diri, kuliner, ya ibadah dan lain sebagainya. Sehingga orang waktu pesta Basandi yang marah pulai Jonak Daru kan tidak tercampak-campak dia, aman karena bumi itu terhampar untuk semua kita. Kemudian langit sebagai atap. Berdiri kita di halaman, lihat ke atas, lihat pula kiri kanan, kiranya langit itu seimbang melindungi kita. Tapi kalau kita arahkan pandang kita ke Bukit Tinggi, tidak tampak lagi dari sini. Sepertinya Bukit Tinggi itu sudah di balik langit. Tidak, kata orang Bukit Tinggi, dia pula lah yang di tengah. Baik malam, pagi, petang, kita berasa di bawah langit yang selalu seimbang. Nah, ini makna langit itu sebagai atap, tidak bertiang. Nah, cuman kajian yang lainnya, langit itu dilengkapi dengan lapisan ozon, ada nitrogen, saya tidak apalah itu. Sehingga kita terlindung dari serangan sinar matahari yang mengandung racun, mengandung apalah bisa terbakar. Jadi ada lapisan ozon dan seterusnya, sehingga kita nyaman hidup di bumi ini. Itu makna langit sebagai atap. Terus di langit itulah diturunkan hujan. Nah, turun hujan, disebut lagi banyak buah-buahan, ya karena tanah subur ya menghasilkan buah-buahan. Untuk apa ya? Sebagai rezeki bagimu. Oleh sebab itu jangan kamu lakukan tandingan-tandingan kepada Allah. Nah, sekarang musim hujan. Dari September, Oktober, dan beberapa hari ke depan di November ini, hujan masih rajin turun dengan kehendak Allah. Apa manfaatnya? Bumi kita, khatulistiwa kiri kanannya tetap subur. Sekiranya hujan tidak turun di September, Oktober, dan awal November ini, bumi kita kekeringan. Tanah pun rengkah-rengkah, layu, dan mungkin juga banyak yang mati. Apalagi misalnya di taman-taman, jadi bisa gagal panen. Apalagi kalau sawah hanya bertadahkan air hujan, ya gagal. Karena Allah Maha Penyayang, bumi di khatulistiwa kiri dan kanannya itu Allah turunkan hujan dengan sering, sehingga bumi kita subur, sejuk, dan banyak hasilnya. Inilah kita bersyukur hujan turun di September, Oktober, dan beberapa hari ke depannya. Masih sering. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengeluh, menyesali, hujan pula hari. Godaan banyak di situ. Misalnya ibu mau pesta pernikahan, pernikahan anak. Tentu orang banyak datang. Ada pula godaan itu. Di UB Aryo didatangkan dukun hujan atau pawang hujan. Kalau itu benar-benar dilakukan, inilah saya miskin dalam bahasa. Itulah yang disebut dengan kesinewenan keluarga. Merusak makna ayat tidak akan rusak, tapi orang tersebut dari pandangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami mohon menyembah, mengabdi ya. Dan kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Tahu-tahu minta tolong kepada dukun atau pawang hujan. Dukun pelaku syirik itu kadang-kadang kehidupannya saja tidak beres. Ada saja keganjilan pada dirinya. Kalau dilihat wajah dukun pelaku syirik itu hampir-hampir tidak bentuk orang dia. Karena dia noda-noda syirik itu, persekutuannya dengan iblis itu menyatu. Cuma kan dukun yang lihai kan banyak gayanya. Saya mendengar begini Bapak Ibu,
makan sate waktu itu di kampus saya di Pasir Kandang, kampus 1 Muhammadiyah. Terus jalan sedikit lagi ke arah Muaru Penjalinan. Jadi waktu itu makan sate. Ada 2 ibu ya, tidak separuh baya lagi, anaknya sudah besar-besar. Kalau 40, 50 atau lebih kan separuh baya ya. Nah, sekira itulah. Semangat ibu ini cerita. Hari aleknya rancak, rami. Karena lagi diubek. Terus lanjut bicaranya. Mau ubeknya tu yo datangkan pawang hujan. Yo bambuangan sirawa anak daru tu kateh. Saya terganggu waktu itu makan sate. Tapi namanya ibu berbicara sesama dia dan yang hadir, ya namanya di kadai lah, kan ada beberapa orang, saya juga dengan teman. Waktu saya menerangkan soal musim hujan ini di Masjid Abrar, ada jamaah yang sebenarnya bolehlah teladan. Dia pensiunan, dia rajin. Setelah menguraikan turunnya hujan ini, mau pulang, Ustadz, kalau di kampung Amba Ustaz, bambuangan sirawana daru itu Ustaz. Berarti ada titik samanya dengan cerita ibu itu. Padahal bapak yang berkata tadi itu dia tidak tahu dengan cerita ini. Tapi saya dengar langsung, ibu tadi, yo bambuangan sirawana daru. Nah, kalau bapak tadi itu, kalau di kampung Amba Ustaz, bambuangan sirawana daru. Cuma sirawa yang mah itu tidak lo ditanya. Apakah nanti pakainya itu dibuka, atau sirawa baru, atau nasi yang kumuh halun bacuci. Itu dah usah pula lah ditanyakan. Artinya gaya orang menandingi Allah supaya hujan tak turun, itu kan inilah contoh keisinewenan keluarga itu. Lebih dari itu, misalnya ada acara, apakah acara kenegaraan atau acara adat, baralik 3 hari 3 malam, atau ada event misalnya ya, lama. Itu ada saja tawaran tuh di UB. Saya waktu itu menyaksikan benar. Partai waktu itu hanya 3, jalan-jalan. Itu siapa tuh? Agak buruak lah manwangnya tuh. Orang kan tidak boleh dikatakan buruak, tapi buruak manwang itu kan ada punya makna. Oh, itu pawang hujan tuh. Di mana kampungnya? Disebutlah salah satu kabupaten. Oh. Saya tuh jauh lebih muda dari sekarang lah. Waktu partai masih 3 terakhir ya. Hadir di di lapang itu. Orang memang sudah ramai. Ramai sekali. Ternyata apa? Hujan turun dengan lebat. Berhentinya sudah Isya. Ternyata pawang hujan tadi tak berdaya menghambat hujan. Inilah jangan sampai itu dilakukan, melakukan tandingan-tandingan. Jadi kita terima kalau hujan turun, alhamdulillah. Makna yang lain apa? Sediakan payung sebelum hujan. Iya bana ada payung di musaji, di rumah, di teoto, di kantor, di pos rondo. Kalau hari hujan mau jalan ada payung. Tapi sediakan payung sebelum hujan, makna lebih luas adalah siapkan segala sesuatu menghadapi kemungkinan terjadi. Lingkungan bersih, selokan-selokan agak besar. Jadi kalaupun hujan turun, ya tidak apa-apa. Dia mengalir pada jalurnya. Tapi kalau bandala tasumbe, sampah baseraan, seluruhnya lah di beton, sehingga daya serap air dan lalu lintasnya jadi terganggu. Itu merusak makna sediakan payung sebelum hujan. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya dukun hujan ini beraksi pula di tingkat nasional, ini mungkin bahasa lainnya kesinewenan tingkat nasional. Mudah-mudahan ini kita jauh dari hal itu. Kembali kepada hujan, di dalam surat Luqman ayat 34 ya, isyaratnya begitu. Hanya dalam ilmu Allah sajalah tentang hari kiamat dan turunnya hujan. Jadi kalau hujan turun ya silakan saja kita terima. Hanya saja nanti kalau hujannya sangat lebat, sudah lama, ya berdoalah. Kiranya Allah yang Maha Kuasa bisa memindahkan hujan ke negeri lain atau bukit-bukit. Tapi stop hujan ya Allah, jangan. Itu tidak mungkin lah kita terima. Mungkin ini Bapak dan Ibu memahami kondisi terkini. Jangan sampai ada keluhan di hati. Hujan lori. Hujan lori. Itu rusak hubungan batin kita, jiwa kita kepada Allah. Padahal Allah menurunkan hujan, tapi orang mengeluh.
inilah harus kita bertobat. Mungkin Bapak Ibu ingat juga surat An-Nasr. Kamu saksikan pertolongan Allah telah datang, kamu saksikan orang berbondong-bondong masuk Islam, kota Mekah sudah ditaklukkan, banyak orang masuk Islam. Waktu itu Bilal bin Rabah azan di atas Ka'bah, didengar ribuan orang, menarik, menyenangkan, dan sampailah orang banyak masuk Islam. Tapi akhir ayat, bertasbihlah kepada Allah dan bertobat. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kok disuruh padahal Islam sudah tampak menang? Kajian tafsir menyinggung sedikit. Ternyata di hati pejuang-pejuang itu dah banyak berguguran, sudah sekian kali perang, ada di hati. Kapanlah pertolongan Allah datang? Kapanlah pertolongan Allah datang? Nah, setelah pertolongan Allah nyata, disuruh bertobat. Jadi hati yang sepertinya tidak yakin dengan pertolongan Allah, ada prasangka, belum diucapkan sebenarnya, disuruh kita bertobat. Bayangkan kalau hujan mau sudah segeh, hujan lari, itulah rusak hubungan tuh. Jadi oleh sebab itu, jangan gara-gara hujan turun, hubungan batin kita, jiwa kita kepada Allah jadi terganggu. Nah, sangat besarlah dosanya kalau melakukan tandingan-tandingan itu. Mungkin ini Bapak dan Ibu silakan mungkin bisa didalami Al-Baqarah ayat 22 tadi. Dan terus soal matahari tadi kan berpindah-pindah. Ini pula lah yang menyebabkan jadwal salat kita tidak sama setiap hari. Bapak Ibu akan merasakan nanti sampai tanggal 14 November itu jadwal salat tercepat dalam ukuran jam. Sebenarnya waktu salat itu tetap berimbang dari hari ke hari. Hanya saja kita merasakan misalnya zuhur nanti itu kalau di Pasaman berapa ya bedanya dengan Padang, ada 12 lewat 5 sampai nanti 14 November. Tapi nanti beransur 12 lewat 6, 12 lewat 7 sampai bulan nanti waktu zuhur 12 lewat 35. Jadi tidak selalu setengah satu, dia beda-beda. Makanya harus ada jadwal salat setiap hari. Mungkin ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat, rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyatu dalam memelihara, menjayakan Islam di mana saja kita berada. Demikian, berbanyak maaf. Terima kasih tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.